sore. Topik pembahasan kali ini saya akan mencoba mengulas dari beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya, yaitu tentang kenapa belum mendapat panggilan kerja atau interview kerja. Tentunya jenuh juga kan, sudah mengirimkan banyak lamaran, mondar-mandir ngurus syarat kelengkapan surat lamaran kerja, tapi belum juga mendapat panggilan kerja. Belum lagi biaya yang tidak sedikit untuk pembuatan surat lamaran kerja. Ya, kemarin saya coba iseng-iseng hitung, untuk membuat satu lamaran kerja itu menghabiskan kisaran sekitar 15.000 sampai 17.000 kan. Kalau dihitung-hitung lumayan juga, kalau kita bikin 10 itu sudah hampir 200 ribuan. Ya, untuk yang sudah bekerja sih masih segitu dikit lah ya, tapi untuk yang belum bekerja itu sih lumayan banyak. Masalah ini pasti sudah biasa dialami oleh para pelamar, terutama first timer atau lulusan baru yang baru pertama kali mencari pekerjaan. Dan buat kalian yang baru selesai wisuda, saya kira kalian harus benar-benar fokus untuk mendengarkan video ini sampai selesai, karena bisa menambah wawasan dan bahan evaluasi kalian untuk melamar sebuah pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips tentang persoalan ini. Oke, kita langsung saja bahas poin yang pertama, yaitu pembuatan surat lamaran kerja. Banyak yang menanyakan ke saya, Kak, baiknya surat lamaran kerja itu diketik pakai komputer atau pakai tulisan tangan? Jadi menurut saya sih itu tergantung kalian juga. Kalau tulisan kalian bagus, pakai tulisan tangan saja gak apa-apa. Kalau tulisan kalian tidak terlalu bagus, bolehlah pakai PC atau komputer. Buat kalian harus sangat teliti dan selektif dalam menulis surat lamaran. Cek juga nama perusahaan dan alamat perusahaan dengan benar. Sekali Anda salah menuliskan nama perusahaan dan alamat perusahaan, langsung saja pihak rekrutmen perusahaan menyingkirkan surat lamaran kerja dan membuangnya ke tempat sampah. Next, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang data dan fakta tidak sesuai. Hindari juga poin yang satu ini. Jangan sampai saat perusahaan sudah tertarik, bagian rekrutmen kemudian menemukan data dan keterangan yang tidak sesuai. Misalnya, kamu mengaku bekerja di perusahaan X selama 2 tahun, namun setelah dicek kamu hanya pernah bekerja di tempat tersebut selama 6 bulan saja. Jangan sekali-kali rombak informasi dalam CV hanya untuk membuat rekruter terkesan, baik itu nilai IPK Anda, jabatan Anda, periode kerja Anda, atau yang lainnya. Perlu Anda pahami, kerjasama satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu ada, bahkan banyak mereka bersatu dalam sebuah perkumpulan ataupun asosiasi. Jadi jangan mencoba berbohong dengan memasukkan data Anda, karena perusahaan tanpa sepengetahuan Anda bisa mencari informasi tentang Anda di perusahaan Anda sebelumnya bekerja. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tidak memenuhi kualifikasi. Perlu kalian pahami, ketika pihak perusahaan membuka info lowongan kerja dan menentukan syarat kualifikasi, disitulah perusahaan ingin calon karyawan yang menguasai bidang tersebut dan tentunya bisa langsung kerja, membantu perusahaan berjalan dan memajukan perusahaan. Dan perusahaan bersedia menggaji tinggi karyawan tersebut kalau itu sesuai kualifikasi mereka. Jadi buat kalian jangan deh mencoba-coba kirim lamaran kerja, mencoba peruntungan kalau kalian tidak memenuhi kualifikasi perusahaan, baik itu dari aspek pendidikan, pengalaman kerja, IPK, dan lain-lain. Oke, kita masuk poin yang keempat, yaitu lupa info kontak atau HP sedang off. CV yang dikirimkan sudah sangat baik, portofolio kalian menarik, dan perusahaan ingin segera melakukan panggilan interview kerja. Tapi semua percuma kalau info kontak, terutama nomor handphone kalian, tidak bisa dihubungi atau sedang off. Sekedar tips buat kalian, dalam pengisian surat lamaran kerja, usahakan menulis surat lamaran mencantumkan 2 nomor HP aktif yang berbeda. Ini sekedar untuk menyiasati kalau ada gangguan jaringan atau error yang terjadi pada nomor ponsel Anda, sehingga pihak rekruter mempunyai pilihan ketika nomor HP Anda yang satu mati atau tidak bisa dihubungi. Kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu tidak mengirimkan file yang dibutuhkan. Apabila perusahaan mencantumkan keterangan untuk melampirkan beberapa file tertentu sebagai persyaratan,
jangan pernah lupa untuk menyertakannya. Kalau kalian tidak mengirimkan file yang dibutuhkan, entah itu scan KTP, ijazah, atau sertifikat lainnya, jangan berharap kamu akan dipanggil untuk interview. Dan begitu pula sebaliknya, jangan sekali-kali mengirimkan data file yang tidak dibutuhkan ataupun yang tidak disertakan dalam kolom lowongan kerja yang Anda baca. Intinya, Anda harus lebih cermat dalam membaca info lowongan kerja tersebut. Apa syarat yang harus dibutuhkan, apa sertifikat-sertifikat yang harus dilengkapi, legalisir apa yang harus disertakan, kalian harus persiapkan semua. So, ke poin yang keenam, yaitu nama email. Buat kalian yang baru wisuda, terutama yang baru lulus SMA, coba sekarang cek alamat email Anda. Kalau nama email Anda masih alay atau enggak banget untuk dibuat kirim surat lamaran kerja, mending ganti bikin email baru. Ini saya mencoba flashback ke belakang. Pernah seorang recruiter teman saya bercerita bahwa ada email yang namanya agak aneh, yaitu Dinda cantik selalu 87878@gmail.com. Nah, kan ketika seorang HRD melihatnya juga tidak mengenakan, bukan? Karena beberapa teman saya yang berprofesi sebagai HRD atau rekrutmen, ketika melihat email lamaran kerja seperti itu, mereka langsung mendelete. Kalian boleh berdalih deh, kak, yang penting isi surat lamaran kerjanya kan? Oke, saya kasih contoh perumpamaannya. Anda dapat panggilan kerja di sebuah perusahaan dan Anda interview pada lowongan bagian marketing. Apakah Anda akan interview kerja menggunakan sandal jabit, pakai kaos lusuh, sedangkan posisi Anda menuntut Anda berpenampilan menarik dan sopan? Saran saya, usahakan nama email kalian sesuai nama asli kalian. Ya, kalau tidak bisa sama, setidaknya jangan dikasih nama alay yang kurang formal atau baik untuk melamar pekerjaan. Next, kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu pemaksaan suruh membaca surat lamaran kerja. Perlu kalian pahami, sebuah perusahaan memiliki step by step dalam melakukan rekrutmen karyawan. Jadi, jangan sekali-kali Anda telepon, "Pak, ini saya, tolong surat lamaran saya dibaca. Saya ini." Nah, etika seperti ini jangan sekali-kali Anda lakukan. Di samping tidak sopan, ini bahaya juga buat Anda. Kenapa? Ketika pihak rekrutmen merasa Anda tekan dan Anda intervensi, bisa-bisa beliau tidak membaca surat lamaran kerja Anda dikarenakan tidak simpatik atas sikap Anda. Percayalah, pihak perusahaan mempunyai cara sendiri dalam memilih karyawan dan membutuhkan waktu untuk melakukan proses itu.